What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang Minato versus Itachi, siapakah yang terkuat? Itachi dan Minato merupakan dua shinobi super jenius yang berasal dari desa Konoha. Selain kejeniusannya, dua shinobi ini juga terkenal akan kekuatan mereka yang sangat ditakuti oleh 5 negara besar. Pada dasarnya, Minato dan Itachi merupakan shinobi yang sangat baik. Namun apabila desa mereka dalam bahaya, maka mereka akan menjadi orang yang brutal. Seperti halnya Itachi yang membantai seluruh klannya, dan Minato yang menyikat habis 1000 shinobi Iwagakure dalam sekejap pada Perang Dunia Shinobi ketiga. Bukan hanya itu saja, bahkan kedua orang ini rela mati untuk melindungi apa yang terbaik bagi mereka. Dan setelah mati pun, Minato serta Itachi masih berperan besar dalam kemenangan Perang Dunia Shinobi keempat. Hebatnya lagi, mereka saling melengkapi bagaikan siang dan malam, yaitu satu orang bekerja di depan layar, dan satunya lagi di belakang layar sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Atas jasa serta pengorbanan yang sangat besar pada desa Konoha dan dunia shinobi, tidak heran jika Itachi dan Minato memiliki banyak penggemar. Bahkan tidak sedikit dari mereka ada yang membandingkan kekuatan dari dua shinobi tersebut. Maka dari itu, pada video kali ini Mimin akan membahas perbandingan kekuatan Namikaze Minato versus Uchiha Itachi. 1. Kejeniusan. Baik Itachi maupun Minato merupakan dua shinobi terjenius di Konoha. Terbukti dari setiap pertarungan yang telah diperlihatkan keduanya dapat menganalisa jurus lawannya dengan baik. Untuk Minato sendiri, ia bahkan dapat langsung mengetahui rahasia dari jurus Obito pada saat pertarungan pertama mereka di Konoha. Sedangkan pada Perang Dunia Shinobi keempat, Kakashi memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengetahui rahasia dari jurus tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, Kakashi juga merupakan orang yang jenius. Dan untuk Itachi pada Perang Dunia Shinobi keempat, tepatnya pada saat ia dibangkitkan dengan Jutsu Edo Tensei, ia beranggapan bahwa setiap jutsu pasti memiliki kelemahan. Dan terbukti ucapannya benar. Jutsu Edo Tensei yang pada saat itu dikatakan sempurna oleh Obito berhasil dia patahkan. Kesimpulannya, dalam hal kejeniusan, Mimin rasa Minato masih sedikit lebih unggul dibandingkan Itachi. Terbukti dari peringkatnya bahwa Minato merupakan orang nomor 1 terjenius di Konoha, sedangkan Itachi berada pada peringkat kedua. 2. Taijutsu. Dalam hal taijutsu, mungkin kalian sudah bisa membayangkan siapa yang lebih unggul ya. Menurut Mimin, Minato lebih unggul dalam hal ini. Karena seperti yang kita tahu, Minato memiliki gerakan yang sangat cepat. Dan bahkan dia berhasil mengalahkan 1000 shinobi Iwagakure dalam sekejap. Sedangkan Itachi, dari yang kita tahu sampai saat ini, ia sangat jarang menggunakan taijutsu. Walaupun di sisi lain, Itachi memiliki mata Sharingan yang dapat membaca gerakan lawan. Namun jika lawannya adalah Minato yang memiliki gerakan yang sangat gesit, Mimin rasa Itachi akan sangat kewalahan. 3. Genjutsu. Seperti yang kita tahu, sejauh ini Minato masih belum pernah diperlihatkan menggunakan Genjutsu. Sedangkan Itachi sendiri merupakan master di bidang tersebut. Dengan Tsukuyomi mengikut Sharingan, Itachi dapat dengan mudah mengalahkan Minato jika mereka bertarung dalam hal Genjutsu. Bahkan dengan matanya tersebut, Itachi bisa memanipulasi waktu seperti halnya yang ia lakukan kepada Kakashi di masa lalu, di mana Itachi membuat korbannya merasakan siksaan berhari-hari, padahal di dunia nyata hal tersebut hanya beberapa menit saja. 4. Ninjutsu. Sangat sulit membandingkan keterampilan ninjutsu Itachi dengan Minato. Walaupun seperti yang kita tahu, Minato sangat berbakat di bidang ini, tetapi Itachi tidak bisa kita anggap remeh. Apalagi sebenarnya Sharingan dapat meniru gerakan serta jutsu lawan. Walaupun selama ini yang kita tahu Itachi tidak pernah meniru jutsu musuhnya, akan tetapi jika ia mau, kemungkinan ia akan bisa. Karena hal tersebut merupakan dasar dari kekuatan Sharingan. Nah, apabila Itachi tidak dapat meniru jutsu seperti yang Mimin katakan sebelumnya, tetap saja ia tidak bisa dianggap remeh. Karena pada dasarnya Itachi juga merupakan orang yang pintar dan mengetahui banyak sejarah. Jadi ia bisa dengan mudah menguasai ninjutsu yang ia pelajari. Kesimpulannya, dalam hal ini menurut Mimin, baik Itachi maupun Minato masih berimbang. 5. Fuinjutsu dan Kinjutsu. Jurus penyegel dan jurus terlarang memang sangat jarang dipakai oleh shinobi kecuali keadaannya sudah sangat buruk. Terutama jutsu terlarang karena seperti yang kita tahu, jutsu semacam ini identik dengan sebuah pengorbanan. Entah itu pengorbanan nyawa ataupun pengorbanan salah satu bagian tubuh yang berharga. Baik Itachi maupun Minato sudah pernah diperlihatkan menggunakan jutsu terlarangan dan jutsu penyegelan.
di mana Itachi sendiri pernah menggunakan jutsu terlarangan Uchiha yakni Izanami untuk mematahkan jutsu Edo Tensei, sehingga ia harus mengorbankan salah satu matanya dan menjadi buta setelah penggunaan jutsu tersebut. Untuk jutsu penyegelan, Itachi memiliki pedang Totsuka yang dikenal dapat menyegel apa saja. Bahkan orang sekuat Orochimaru dan Nagato dapat ia segel dengan mudah. Sedangkan Minato, seperti yang diperlihatkan saat Naruto baru saja lahir, Kyuubi terlepas dari tubuh Kushina sehingga Minato dipaksa menggunakan Shiki Fujin. Nah, Shiki Fujin ini lebih mendekati Fuin Jutsu, tetapi di sisi lain jutsu semacam ini juga disebut jutsu terlarang, karena nyawa dari penggunanya juga akan diambil oleh dewa kematian yang ia panggil. Selain itu, Minato juga memiliki banyak jenis Fuin Jutsu, salah satu contohnya seperti yang ia gunakan pada Naruto The Movie 7. Jadi untuk masalah Fuin Jutsu dan Kinjutsu, Mimin rasa Itachi masih sedikit lebih unggul. Walaupun Minato terampil dalam hal tersebut, tetapi Itachi memiliki pedang Totsuka yang dapat menyegel apa saja, dan Izanami serta Izanagi yang dapat ia gunakan tanpa harus pengorbanan nyawa. Sedangkan Minato, walaupun ia memiliki Shiki Fujin yang sangat mengerikan, akan tetapi hal tersebut juga memiliki resiko yang sangat besar, yaitu kehilangan nyawa. Serta Fuin Jutsu yang dimiliki Minato selain Shiki Fujin masih tergolong lemah atau tidak sekuat pedang Totsuka milik Itachi. 6. Daya hancur serangan dan pertahanan. Dalam sebuah pertempuran, daya hancur serangan dan pertahanan memang sangat berperan penting agar bisa memenangkan pertempuran tersebut. Walaupun hal seperti ini bukan cara satu-satunya untuk memenangkan pertarungan, akan tetapi jika seseorang memiliki pertahanan dan daya serang yang kuat, maka orang pintar sekalipun akan kesusahan untuk menghadapinya. Dan dalam hal ini, jika kita bandingkan antara Minato dan Itachi, Mimin rasa Itachi masih lebih unggul, sebab Itachi memiliki Susanoo. Dan seperti yang kita tahu, Susanoo merupakan monster raksasa yang memiliki daya serangan yang luar biasa, serta pertahanan yang sangat sulit untuk ditembus. Apalagi pada Susanoo Itachi terdapat cermin nyata yang dapat menghalau serangan apa saja. Sedangkan Minato dalam hal ini tidak memiliki pertahanan apapun kecuali kecepatan dan kejeniusan tingkat tinggi. Tentunya Mimin membandingkan kekuatan Minato sebelum menjadi Jinchuriki Kyuubi. Apabila setelah Minato menjadi Jinchuriki Kyuubi, tentunya ia lebih kuat dalam banyak hal, kecuali mungkin Genjutsu. 7. Cadangan cakra dan stamina. Cadangan cakra bagi seorang shinobi sama halnya bahan bakar bagi sebuah mesin. Semakin banyak bahan bakarnya, maka semakin besar pula tenaga serta semakin lama dapat digunakan. Begitu juga seorang shinobi, apabila mereka memiliki cadangan cakra yang besar, maka semakin besar pula jenis jutsu yang dapat mereka keluarkan serta stamina akan meningkat. Dalam hal cakra dan stamina memang tidak pernah dijelaskan, tetapi karena ia seorang Uchiha tentu kapasitas cakranya juga lumayan besar. Bahkan saat Itachi menderita penyakit pun ia masih bisa bertarung imbang atau sedikit lebih unggul dibandingkan Sasuke. Tetapi jika lawannya adalah seorang Minato, Mimin rasa kapasitas cakra dan stamina Minato sedikit lebih banyak ketimbang Itachi. Bahkan dalam Perang Dunia Shinobi ketiga, Minato harus berhadapan dengan 1000 shinobi Iwagakure tanpa terluka atau cacat fisik setelah pertarungan tersebut. 8. Kecepatan. Penggemar anime Naruto yang menonton dari awal sampai akhir tentunya sudah mengetahui bahwa Minato merupakan shinobi tercepat di dunia, bahkan melebihi Hokage kedua Tobirama Shinju. Oleh sebab itu, tidak heran jika ia dijuluki sebagai si kilat kuning Konoha. Kecepatan Minato ini juga diakui oleh salah satu shinobi tercepat pada masa itu, yaitu Raikage keempat. Pada Perang Dunia Shinobi ketiga, Minato sempat bertarung dengan Raikage. Akan tetapi pertarungan tersebut tidak menimbulkan korban karena Minato dan pasukan Konoha diperintahkan untuk mundur. Lanjut masalah kecepatan, jika Mimin bandingkan kecepatan Minato dengan Itachi, tentu Minato jauh lebih unggul. Walaupun di lain sisi, mata Sharingan dapat membaca gerakan lawan, akan tetapi jika gerakan lawan yang dihadapi sangat cepat, tentunya hal tersebut akan merepotkan. Kesimpulannya, dalam Genjutsu, daya hancur serangan, serta Kinjutsu Fuinjutsu Itachi lebih unggul, sedangkan dalam hal kejeniusan, kecepatan, taijutsu, serta stamina dan cadangan cakra Minato lebih unggul dibandingkan Itachi. Namun dalam keterampilan ninjutsu, Mimin rasa keduanya berimbang. Jadi perbandingannya adalah 4-3, yang mana dari pembahasan Mimin ini, Minato masih sedikit lebih unggul daripada Itachi. Akan tetapi jika mereka bertarung, belum tentu siapa yang akan menang. Karena pada dasarnya dalam sebuah pertempuran yang kuat tidak selalu keluar sebagai pemenang. Nah, itulah guys perbandingan kekuatan Itachi versus Minato dari berbagai aspek yang bisa digunakan oleh seorang shinobi dalam setiap pertempuran.